Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya yakin semua dalam kondisi yang sehat, penuh semangat. Oke, Alhamdulillah hari ini saya Faisal Medlar, kita akan belajar bareng tentang hal-hal yang ada di HNI. Apa yang membuat orang itu banyak banget dia tuh kepengen untuk jalanin bisnis HNI. Apa yang membuat banyak orang kepengen untuk bisa sukses di bisnis HNI. Nah, materi kita hari ini adalah HNI bisnis mudah gitu. Karena HNI itu memang bisnis mudah. Kok bisa mudah? Ya, karena dari awal sejatinya HNI itu memang sangat-sangat dia murah meriah, dia bisa dikerjakan dengan mampunya kita, dia bisa dikerjakan dengan dana yang minimal seperti itu. Tapi mudah sendiri itu kalau di HNI dia ada kepanjangannya gitu. Mudah, M-U-D-A-H. M-nya adalah mau. Jadi kalau teman-teman memang kepengen sukses di HNI, kepengen punya bisnisan bagus, ya yang paling bagus, paling cakep ya HNI. Karena apa? Teman-teman harus memang mau sukses, mau ikhtiar, mau sabar, mau jalanin pokoknya semua aktivitas-aktivitas yang harus teman-teman memang lakukan. Seperti itu. Rincian aktivitasnya itu teman-teman nanti akan bisa dapatkan dari mentor atau dari home sharing yang teman-teman jalani. Jadi teman-teman memang dari diri sendiri pribadi itu memang mau banget, mau sukses, mau punya penghasilan besar, mau bisa ngeberangkatin orang tua berangkat haji, mau bisa kita sendiri berangkat haji, berangkat umroh, mau punya kendaraan, mau punya rumah yang nyaman, misalkan seperti itu. Ya memang dari dirinya sendiri mau dulu gitu. Jadi kalau dulu saya juga bekerja, saya kerja di sebuah perusahaan yang itu ya masuk itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau saya kerja, ya waktunya kerja ya saya memposisikan diri sebagai staff, sebagai karyawan. Tapi begitu keluar dari kantor, waktu itu jam 4 itu saya udah selesai kerja, jam 4 saya keluar dari kantor. Saat itulah saya bilang sama diri saya sendiri, saya bisnis, saya mau jalankan bisnis saya. Dan dari situ saya keliling gesit PCA sampai jam 7, jam 8, kadang paling malam sampai jam 11 malam gitu, baru saya pulang. Jadi kenapa? Karena saya mau gitu. Jadi apapun yang saya lakukan itu tidak jadi beban untuk saya, dan akhirnya saya nyaman aja ngejalaninnya, saya enjoy. Karena datangnya dari hati, datangnya dari keinginan kita, dan kita memang ingin banget sukses. Dan itu yang harus teman-teman jalankan, itu yang harus teman-teman coba dari diri sendiri. Mau gitu, mau sukses, tentu mau. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama gitu, berapa lama waktu yang teman-teman butuhkan untuk benar-benar bisa meraih suksesnya. Maka teman-teman setelah mau, lalu teman-teman segera bikin rencananya. Bukan hanya rencana harian, tapi teman-teman bikin dari yang jauh dulu. Start from the end, yaitu apa? Kapan saya mau dapatkan, kapan saya mau bisa meraihnya. Itu teman-teman tulis. Setahun, 6 bulan, 2 tahun, teman-teman tulis gitu. Kalau teman-teman tidak punya targetnya, rencana targetnya, maka teman-teman pasti akan bingung. Kerjanya akan semrawut, kerjanya akan seadanya. Tapi kalau teman-teman punya, saya pokoknya tahun depan harus sudah jadi LED, maka saya bikin rencana kerja hariannya, saya jalanin, dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa tercapai. Itu yang harus kita lakukan, dan itu yang banyak teman-teman LED mentor rasakan. Para LED hari ini itu dia melakukan hal tersebut. Seperti teman-teman, yang pertama mau, lalu apa? U itu adalah undang. Maka langkah berikutnya setelah teman-teman mau, setelah teman-teman bikin rencana targetnya, rencana kerja hariannya, lalu teman-teman segera undang. Undang siapa? Undang orang-orang yang teman-teman ingin mereka tuh tahu tentang bisnis teman-teman. Undang mereka agar Anda
menginformasikan tentang bisnis Anda, menginformasikan tentang produk dari bisnis Anda. Kita cerita gitu. Itulah posisinya ketika kita sudah pakai, kita cerita ke banyak orang. Kalau saya dulu di tempat kerja lagi istirahat, ya saya cerita. Saya taruh kopi di kantin, saya taruh minuman atau herba atau teh itu di meja kerja saya. Jadi orang banyak yang nanya, ya saya cuman cerita aja. Yang mau beli cuman kayak gitu doang. Yang penting cerita. Nah, tidak hanya di tempat kerja, tapi juga saya keluar. Ya tadi begitu jam 4 sampai malam itu ya saya keliling cerita ke siapa? Ke orang-orang yang ada di dalam daftar nama. Jadi kalau teman-teman mau ngundang, maka pastikan teman-teman bikin daftar nama. Bikin daftar namanya. Daftar nama itu adalah yang isinya orang-orang yang ingin teman-teman coba ajak untuk mencoba produk minimal, memakai produknya, atau bahkan teman-teman ajak dia untuk ikutan mengembangkan bisnisnya, mengajak dia untuk menjadi pebisnis di HNI. Kita ajak dia. Seperti itu. Itu yang dulu saya lakukan dan teman-teman LED lakukan. Jadi kita undang. Kalau misalkan di awal-awal dulu saya itu memang ngajakin orang itu atau ngundang memang perlu skill tertentu, perlu keterampilan khusus untuk cara mengundang. Dan itu bisa dipelajari, tapi nggak perlu jago dulu. Yang penting teman-teman nyoba. Saya juga dulu gitu ngundang 20 orang, yang datang cuma 3. Saya ngundang 30 orang, yang datang cuma 5. Setidaknya saya ngundang banyak orang, tapi Allah kasih ke saya yang datang cuma 2, 3, 5 orang, paling banyak 10 orang. Dan itu nggak ada masalah. Seperti itu. Karena apa? Saya sering sekali dapat masukan gitu ya, komplainan dari mitra-mitra juga. Banyak mereka itu yang lebih memikirkan orang-orang yang tidak datang. Pak, saya tuh udah ngundang 30 orang, Pak. Masa yang datang cuma 5? Kayak gitu. Kalau dulu saya tuh seneng banget yang datang 5. Ya udah saya fokus sama yang 5. Karena yang saya lihat sekarang itu banyak orang yang dia fokusnya ke yang nggak datang. Ini Pak, 25 orangnya kemana? Gitu. Ya bagus lah cuman 5, fokus aja sama yang 5. Itu kalau saya dulu seperti itu, dan itu yang harus teman-teman coba lakukan. Bersyukur dulu dengan yang ada. Gitu. Terus treatment terbaik ke 5 orang yang datang. Kita layani dengan baik. Karena bisa jadi 5 itu pembukanya. 5 dulu. Gitu, undang mereka. Tapi kalau misalkan teman-teman ngundang tuh masih malu, masih belum ketemu caranya, maka cara paling gampang apa? Ya silaturahim. Kalau saya dulu dari daftar nama, yang paling gampang adalah ya saya datengin aja gitu. Dan metode saya dari dulu adalah saya baru ngontak yang bersangkutan ketika saya sudah di depan rumahnya. Seperti itu. Saya waktu itu salah satunya saya mau ke Karawang. Saya kontak waktu itu ada Bu Eni. Bu Eni itu dia ED, Executive Director mitra saya. Saya bilang, Bu, ketemu ya. Saya mau ke rumah Ibu, mau mampir. Jawaban dia apa? Nggak bisa Pak, gitu. Saya ini ngurus anak apa segala ribet gitu. Oh, nggak bisa ya. Itu sebelumnya saya by phone, saya telepon, saya SMS, jawabannya seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau udah 2 kali saya ajak dan dia selalu menolak, maka yang ketiga saya ada di depan rumahnya. Dan pada saat itu yang terjadi adalah sama, penolakan. Tapi yang membuat akhirnya saya tetap bisa ketemu, kenapa? Ya saya bilang, Bu maaf, saya udah ada di depan rumah Ibu. Oh gitu, masa Pak? Akhirnya dia ngintip, oh iya betul, ya masuk deh Pak. Kenapa? Karena udah di depan pintu. Akhirnya udah diajakin masuk, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata apa? Beliau sangat-sangat kepengen nyobain yang namanya minyak herba sinergi. Ya udah, nih Bu, cobain Bu, nih minyak herba sinergi gini, bagus buat anaknya. Langsung dicobain sama anaknya. Setelah dia tahu, dia ngeliat anaknya nggak ada masalah dengan minyak herba sinergi, langsung, Pak, tunggu ya, jangan pulang dulu. Kenapa? Saya mau ngontak tetangga.
Akhirnya dia telepon tetangganya datang bawa motor. Bu, waktu itu nyari MHS kan? Nih ada nih, langsung aja sekalian nanya-nanya. Wah, langsung tuh dia datang, semangat banget nanya-nanya, pulang bawa MHS. Ya nggak lupa tentunya dengan foto KTP, nomor HP, itu harus selalu. Dan itu yang saya lakukan. Lalu nggak lama dia keluar lagi, manggil lagi tetangganya. Dia ngobrol lagi dan dia kasih tahu ke saya, nih Pak, dia nyari ini. Ya udah, saya cerita-cerita aja produk-produk yang memang sudah saya pakai, keluarga saya pakai di rumah, dan hasilnya seperti apa, itu yang saya ceritain gitu. Dan alhamdulillah responnya bagus. Dia juga kaget, oh ternyata segampang ini ya memang gampang teman-teman, memang gampang banget. Kuncinya yang satu, mau nyoba. Kalau belum berhasil, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Maka pilih kata-kata yang terbaik gitu. Ada orang yang lebih memilih kata tidak berhasil. Kalau saya lebih memilih kata belum berhasil. Karena apa? Karena memang belum aja, pasti nanti suatu hari pasti berhasil. Kalau teman-teman sudah bilang tidak berhasil, maka saat itu juga nggak maju, nggak ada pertambahan, tidak ada perkembangan. Segera bikin daftar namanya. Ada di buku LKS kalau nggak salah. Nah, di buku LKS itu ada dia namanya DAFT. D itu dinamis, banyak ketemu sama orang, kayak gitu-gitulah. Nanti teman-teman cari yang dia DAFT. F itu friendly, maksudnya fleksibel, yang dia itu orangnya baik banget. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tuh kalau ikutan home sharing, diajakin sama mentor bikin daftar nama, kerjain. Terus cari, tandain orang-orang yang F-nya gede. Kenapa? Karena kalau teman-teman datengin orang-orang yang F-nya gede, insya Allah diterima. Pasti diterima. Nggak ada penolakan. Karena apa? Dia F, friendly, baik. Orangnya tuh yang nggak enak. Oh, KTP ya? Nih. Oh, ini ya? Ya, nih? MHS, cobain. Extra food, cobain. Nah, dia kayak gitu. Karena dia F-nya gede. Yang bikin banyak orang gagal adalah dia bikin daftar nama, dia tidak kasih nilai di DAFT-nya, maka lalu dia langsung lakukan. Dia hanya langsung samperin. Yang terjadi apa? Ketika dia nyamperin yang F-nya kecil, apa yang terjadi? Ya pasti ditolak. Dia nyamperin sama orangnya galak, orangnya ya gitulah, judes, mencemooh kita. Akhirnya apa? Muncul deh pikiran-pikiran negatif. Saya nggak cocok Pak di bisnis ini. Saya udah nyobain Pak, pada nolak. Saya udah nyobain Pak, saya malah diketawain. Nah, itu pasti. Dan apakah saya serta teman-teman LED dulu merasakan? Yes, mereka merasakan hal tersebut. Tapi ya biarin aja. Kenapa? Ya namanya itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari proses, ya jalanin aja. Dia mau ngetawain, nggak apa-apa. Dulu orang ngetawain saya, nggak ada masalah saya bilang dalam hati, nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Tapi lihat tahun depan, lihat 2 tahun lagi, lihat 3 tahun lagi. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena kita mungkin saat itu belum dirasa, ya belum punya nama lah. Jadi orang ngelihatnya ya tukang obat gitu kan. Maka dia nggak punya rasa yang bagus, yang positif terhadap kita. Tapi kalau misalkan dia udah tahu, itu memang luar biasa hasilnya. Tapi ya kita kan nggak bisa maksa, dan kita tidak bisa mengenalkan diri kita seperti wah gitu ya. Kita tidak seperti itu ya, kita ceritain apa adanya aja. Kenapa? Biar teman-teman mudah menduplikasinya. Seperti itu. Samperin yang F-nya gede. F-nya dulu, nggak usah punya banyak kenalan, nggak apa-apa. Jangan nyari yang D-nya gede dulu, dia banyak kenalannya Pak, ya tapi nggak friendly, ya ngapain? Lebih baik cari yang friendly dulu kalau di awal, biar dapat 10 orang pertama. Nah itu siapa? Orang-orang yang friendly, yang baik sama Anda, gitu. Samperin, pasti dapat KTP. Langsung daftarin di bawah jaringan teman-teman, 10 orang pertama. Itu aja dulu dari situ. Baru nanti di home sharing diperbesar lagi, di follow up diperbesar lagi. Dia kenal sama siapa aja. Nah, seperti itu. Itu cara ngebangunnya. Sesederhana itu. Itu adalah yang bagian kedua. Undang.
Yang berikutnya D. D apa? Duplikasi. Maksudnya gimana duplikasi? Duplikasi itu adalah ketika hal-hal yang kita kerjakan bisa dikerjakan juga sama mitra-mitra kita. Jadi kalau teman-teman itu kepengen bisa sukses di HNI, kuncinya itu bukan jadi pinter, bukan jadi jago, bukan. Tapi teman-teman kuncinya satu, sederhana. Kalau teman-teman ngejalaninnya sederhana, maka mitra-mitra teman-teman tuh nanti akan ngeliat dan dia apa ya? Dia belajar dari situ. Oh ternyata cuman gitu doang, Kok gitu doang bisa? Yes, di HNI kan bisa karena biasa jalanin hal-hal sederhana karena rutin dikerjakan, akhirnya jadi, akhirnya bisa, akhirnya tercapai. Itu yang banyak terjadi. Jadi bukan berarti teman-teman harus jago closing, harus jago presentasi. Teman-teman bukan harus jadi orang yang jago demo produk, jago nama-nama produk. Tidak, itu salah besar. Teman-teman hanya perlu PCA, pakai cerita ajak. Nah, itu ceritain ke banyak orang. Itu doang yang harus dikerjain, itu doang yang harus dilakukan. Hal sederhana seperti itu kerjakan setiap hari. Dan beda-beda orang. Kenapa? Ya biar pertama kitanya jadi mudah, kitanya jadi terbiasa. Lalu yang kedua, kita punya banyak pasar. Itu yang kita lakukan. Dan memang dari hal sesederhana itu, memang dari hal yang paling mudah dengan bahasa kita yang paling gampang, maka itu simple. Teman-teman yang selama ini mungkin tinggal di perkotaan, taunya contoh misalkan salah satu penyakit contoh taunya hipertensi. Ternyata waktu saya ke Purwakarta, saya ke daerah Pleret, saya presentasi di sana, saya bilang hipertensi itu nggak ada yang jawab. Siapa Bu di sini yang hipertensi? Diem aja. Saya tanya lagi, yang darah tinggi ada? Angkat tangan. Gitu. Oh ternyata buat kita mungkin ya masa hipertensi nggak tahu sih, ternyata ya sebagian orang ada yang kayak gitu. Maka kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah gitu, mudah. Kalau saya ngajak mitra ya saya biasanya ngajarin dia nih caranya kalau lagi presentasi yang kita omongin apa dulu pertama, lalu nanti metode closingnya seperti apa, seperti itu. Dan yang kalau saya sering lakukan itu biasanya ya kita ngenalin produknya aja dulu. Kenapa? Karena PCA, P-nya kan pakai, ya kita kepengen dia pakai. Maka yang kita lakukan adalah kenalkan produknya, cara pakainya, cara menggunakannya, itu yang kita lakukan. Kalau bisa demo, ya teman-teman ajarin demo. Lakukan demo produk gitu, sehingga orang tuh ngeliat, oh ternyata cara pakainya gitu, oh bagus hasilnya, seperti itu. Tidak harus produk kesehatan, tidak harus produk kecantikan, produk harian juga bisa banyak dijadikan demo. Mau odolnya, mau deterjennya, mau sabunnya, itu bisa. Demoin aja, orang-orang juga pasti suka, orang-orang juga pasti seneng. Makanya ketika jalankan proses duplikasi ini, itu harus sering dilakukan sehingga kita jago, akhirnya jadi jago gitu, karena udah biasa. Teman-teman leader di HNI itu dia bukannya jago ngomong karena belajar, bukan, tapi karena dia melakukan. Dia melakukan, maka dia bisa. Ada mitra saya yang bertanya, kenapa Pak Esa ngomongnya bisa lancar terus, nggak putus-putus, nggak kebanyakan dipikir, kok bisa? Ya karena saya biasa. Sama seperti ibu-ibu masak misalkan. Kalau saya disuruh masak sayur asem, ya nggak bisa Bu. Paling saya biasa masak sayur biasa, lama-lama jadi asem. Kalau ibu mungkin bisa bikin sayur asem. Kenapa? Udah sering, gini doang Pak, gini doang. Nah sama, itu yang saya rasain. Saya juga seperti itu. Jadi ngomongnya apa dulu Pak? Ya ngomong yang paling bisa aja. Apa bisanya? Saya bisanya apa? Oh nggak bisa apa-apa Pak. Ya pasti ibu bisa. Kenapa? Ceritain, ibu MHS-nya diapain di rumah. Nah itu yang ibu ceritain. Oh saya cerita Pak, MHS nih, anak saya biar dia bisa tidur nggak digigit nyamuk. Nah itu saya balurin pakai MHS. Oh gitu. Terus pas demam saya tanya sama mentor saya, lalu katanya disuruh dibalurin di seluruh tubuhnya. Ya saya melakukan itu, dan itu yang harus ibu ceritain. Karena
ibu sudah melakukan, ibu sudah praktek ke anak-anak, ya itu aja yang diceritain. Karena apa? Orang itu mau beli sesuatu bukan karena hebohnya iklan, bukan karena ceritanya apa, bukan karena materinya cakep iklannya, tapi karena memang dia ngeliat ibu itu sudah pakai, udah ya ibarat kata gini lah, satu tetangga, satu lingkungan rumah gitu, dia pasti ngeliat nih siapa perumahan sini yang udah pakai ya, oh ibu itu, nanya kan gitu. Orang itu pasti seperti itu, dia akan nanya pendapatnya, nanya testimoninya seperti apa. Kalau bagus dia pasti akan coba, dan itu banyak yang kayak gitu teman-teman, dan itu yang harus kita lakukan. D, duplikasi. Nggak perlu pintar, nggak perlu jago ngomong, yang penting nyeritain apa yang sudah kita praktekkan di rumah. Makanya kalau ditanya, Pak, ini produk HNI yang banyak ini Pak, emang Bapak udah pakai semua? Alhamdulillah, kalau di rumah itu udah hampir semua dipakai gitu. Tidak hanya saya, tapi istri saya minum, anak saya minum, pakai ya kayak gitu. Jadi Bapak pakai Mustika Dara? Oh enggak, yang minum istri saya gitu. Jadi yang pasti apa, produk-produk ini itu sudah kita aplikasikan di rumah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ya kita bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman kita. Jadi nggak usah ngejawab yang hebat-hebat berdasarkan ilmu kesehatan apa-apa, nggak perlu. Yang kita ceritain ya seperti itu aja. Dan juga harus pede dengan yang kita sedang lakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman anaknya sakit terus dikasih extra food, ya itu langsung bilang aja saya minumin extra food, nggak usah dibilang saya kasih vitamin, saya kasih madu, itu kurang ngejual. Sebutin namanya, extra food gitu. Sama seperti kalau teman-teman nonton iklan di TV, itu nggak pernah nyebut dia vitamin atau susu nggak pernah. Yang dia sebutin apa? Produknya, nama mereknya gitu. Langsung susu merek apa langsung disebut gitu, Itu yang harus kita lakukan juga. Itu yang Anda harus lakukan. Yang berikutnya adalah adalah alat bantu. Nah, ini untuk mempermudah kerja kita, mempermudah aktivitas kita, ini harus diperkuat alat bantunya. Yang paling pertama apa alat bantunya? Yang paling pertama adalah kartu HNI gitu ya, kartunya HNI. Itu teman-teman alat bantu paling utama. Kenapa? Dari situ kita bisa ngenalin, nih kalau kartunya HNI kayak gini, ini ada nama kita, nomor ID-nya, ini mentor kita. Itu dari situ harus tahu, harus paham. Lalu yang berikutnya apa? Dari pembatas kartu gitu. Jadi kalau pas dapetin kartu, nanti dapat pembatasnya, dapat kertas juga. Nah di situ ada di belakangnya cara-caranya, 6 langkah kalau mau ngejalanin bisnis ini apa saja, itu step-stepnya. Itu teman-teman bawa tuh kemana-mana. Terus apalagi katalognya, buku panduan sukses, itu dibawa buat kita tuh nyeritain, buat kita follow up nantinya. Terus apalagi produk, peralatan demo produk, brosur, itu bawa. Nah kalau brosur HNI teman-teman udah tahu dong, bahannya bagus, mengkilat, cakep banget, anti air, pokoknya keren dah. Nah karena saking bagusnya, kadang tuh sayang kalau akhirnya dia cuman kita sebarin doang, akhirnya orang baca terus udah, karena tahu cuman brosur, padahal kita belinya lumayan. Maka kalau saya teman-teman, pertama dari satu plastik itu, satu bungkus itu biasanya 1 lembar akan saya laminating. Kenapa? Karena kalau dilaminating nggak bakalan diminta sama emak-emak. Kalau yang lainnya itu akan saya bagi kalau ada orang yang memang nanya. Jadi saya nggak akan bagiin itu brosur ke semua orang. Saya akan lihat, oh nih orang tertarik nih orang nanya-nanya. Nah itu yang saya kasih. Kenapa? Ya biar pertama brosurnya mahal, lumayan lah gitu, kualitasnya cakep banget. Ya jangan sampai itu dia
dia pegang, dia terima, terus ditaruh lagi atau akhirnya keinjek-injek. Karena saya pernah ngalamin hal tersebut. Jadi saya brosurnya itu, produk brosurnya saya beli sekitar 30.000 ya kalau nggak salah harganya. Itu akhirnya cuman ada di lantai dan keinjek-injek sama banyak orang. Itu rasanya sedih banget gitu. Kenapa? Karena itu brosur bagus banget. Lebih baik kita bagikan sama orang-orang yang tepat. Memang orang-orang yang mau tahu, bukan yang hanya kepengen megang doang. Itu banyak biasanya kalau di setiap perkumpulan, setiap ada acara, arisan kah, pengajian kah, atau apapun, itu orang yang cuman pengen megang doang. Nah, itu kita hindari hal-hal tersebut. Ini kalau saran saya. Terus juga pastikan di brosur harus ada nama kita, nomor handphone kita. Jadi pada saat orang tersebut mau menghubungi, itu tahu dia harus ngubungin ke siapa. Dan jangan lupa teman-teman juga harus apa? Harus segera minta nomor handphonenya dia. Kenapa? Jadi saya bisa langsung follow up nantinya sehingga lebih mudah. Seperti itu teman-teman. MUDA. Jadi mau undang, duplikasi, alat bantu. Yang terakhir apa? H itu adalah home sharing. Maka pastikan teman-teman ikutan home sharing. Karena apa? Ketika teman-teman bergabung di bisnis HNI, ketika teman-teman punya kartu HNI, itu pastikan teman-teman ikutan home sharing. Kalau misalkan mentor teman-teman belum ngadain home sharing gimana? Maka teman-teman pass up, naik ke atasnya lagi ke mentornya mentor. Atau paling gampang ya ke LED mentor gitu. Teman-teman buka AVO, lihat di situ siapa LED mentor teman-teman, lalu teman-teman catat nomor handphonenya, minta agenda jadwal HS-nya dia. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Home sharing itu adalah haknya teman-teman. Kalau si mentor, dia punya kewajiban memberikan home sharing. Tapi teman-teman punya hak ikutan home sharing. Jadi minta haknya. Pak mentor, Bu mentor, saya belum ikutan home sharing. Kapan Ibu ngadain? Saya mau ikutan. Gitu dulu. Atau kalau misalkan dia belum ada jadwal di sekitar rumah kita, gimana? Ya kita minta dia undang. Kita kumpulin teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, minta dia datang untuk ngisi home sharing. Itu yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa teman-teman lakukan. MUDAH. Mau, undang, duplikasi. Alat bantu, home sharing. Lakukan home sharing, 1 pekan itu minimal banget 2 kali. Pertama kita ke mitra, yang kedua kita ke mentor. Jadi jangan cuma 1 doang, kita ke mitra doang, kita ke mentor juga. Nanya kabar, ngobrol, banyak cerita, minta inspirasi, motivasinya, semangatnya dari dia. Itu seperti itu. Kita perpanjang silaturahim dengan cara seperti itu. Ke mitra, terus ke mentor. Lakukan cara-cara tersebut, maka insya Allah bisnis Anda akan jadi mudah banget, dan enjoy ngejalaninya. Nyaman sehingga tanpa sadar teman-teman tahu-tahu omset teman-teman naik, level teman-teman naik, dan bisa jadi LED dalam waktu 12 bulan, 1 tahun berarti teman-teman, itu insya Allah tercapai. Pastikan belajar terus. Ada begitu banyak media-media yang HNI coba buat dan HNI coba berikan, termasuk juga dari sales. Maka teman-teman yang pengen belajar lebih jauh, segera hubungi mentor terdekatnya, segera ajakin dia untuk ngobrol. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.